Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Kali ini spesial nih, karena saya kedatangan tamu istimewa, teman lama yang kita juga sudah tahu semua karena analisisnya sering kita baca dan sering kita lihat juga di medsos juga di YouTube. Dr. Benny Hargens. Selamat datang, Bung. Makasih. Ini lama nggak muncul, lama nggak ketemu kita ya. Lama nggak ketemu. Dan kemudian kita sempat merencanakan gagal. Waktunya gitu. nggak pernah sesuai. Tapi ini momentum yang juga tepat. Selain karena topik yang ingin kita bicarakan ini betul-betul aktual, saya juga ingin mengucapkan selamat nih atas terbitnya buku yang ini fresh from the oven ya. Iya, betul. Ilmu politik dari zaman klasik hingga era digital. Nanti bisa di screenshot ini ya. Jadi kajian ilmiah. Kajian ilmiah dan ini 500 halaman ya. Iya, 500 biasa. Dan yang menarik itu ininya. Ini saya kira perlu pembahasan khusus nih di dalam podcast kita. Jadi next time ya. Next time. Ini loh. Makasih. Bacaan mahasiswa ilmu politik dan kajian intelijen. Ya, karena ada satu bab saya bahas soal intelijen dalam demokrasi. Nah, itu. Kan orang bilang intelijen sama demokrasi itu bertabrakan. Enggak. Itu selalu ada mekanisme untuk trade off ya, keseimbangan. Jadi ada keselarasan. Ya. Jadi ini sebentar lagi konon akan segera launching. Mungkin dalam waktu ya mungkin awal bulan depan ya. Atau pokoknya terserah Bung Boni. Yang penting barangnya sudah ada. Sudah ada orangnya. Sudah sebentar lagi akan terbit ya. Akan beredar ya di toko buku. Ya. Oke. Saya mengucapkan selamat. Makasih. Saya kira di masa di mana orang itu banyak yang merasa bahwa yang penting itu tapping konten gitu, tapi bahwa Bung Boni masih bisa meluangkan waktu nulis ini luar biasa. Makasih. Oke. Saya ingin kita ngobrolin tentang perkembangan terbaru dalam politik Indonesia ya. Pasca reshuffle lah. Gitu kan. Kita tahu reshuffle kemarin mengejutkan karena orang nggak menyangka tiba-tiba ada reshuffle, terus ada lagi reshuffle dan lanjutan, gitu kan? Nah itu sama mengejutkannya. Nah yang menarik itu narasi-narasi yang berkembang, Bung. Jadi misalnya, di reshuffle terbaru ini PDIP betul-betul habis. Gitu. Jadi hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu kalau pakai istilah anak itu zaman sekarang tuh logo N. Gitu. Tadinya padahal kan waktu Hasto amnesti narasinya kan udah terjadi mutual approach nih antara Bu Mega dengan Prabowo bahkan ketika Pak BG diganti kan salah satu yang beredar namanya kan Pak Mahfud. Iya. Ya kan, tapi ternyata enggak juga. Dan bukan hanya Pak BG orang dekatnya Bu Mega yang diganti, tapi juga ada kader politisi senior PDIP diganti juga, lupa saya namanya ya. Yang kedua narasi tentang hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Jadi ada narasi bahwa orang dekatnya Jokowi itu dipretelin satu-satu gitu. Jadi itu narasi yang berkembang itu. Jadi saya pengen kita bicarakan tentang dinamika trio ini loh. Prabowo, Jokowi, Megawati ini. Bagaimana kita membacanya ini? Terima musketeer. Silakan, Bung Boni. Ya, sebetulnya kan semua yang terjadi ini normal aja. Dalam hubungan segitiga politik antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Ibu Megawati. Kenapa saya katakan ini normal saja? Karena semua bisa ditebak dari awal. Dan sejatinya tidak ada juga perubahan di balik layar antara hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Bu Mega itu semua baik-baik aja. Nah, kalau tolok ukurnya adalah reshuffle misalnya, saya juga justru heran di mana bukti ada kerusakan atau gangguan di dalam hubungan segitiga itu. Karena menteri-menteri yang berafiliasi dengan Pak Jokowi, katakanlah karena memerintah di era Pak Jokowi terus kemudian berlanjut. Ini kan juga orang-orang yang memang dalam kacamata Pak Jokowi juga layak untuk diganti. Misalnya Budi Ari. Pak Budi Ari kan namanya terlanjur populer dengan beberapa isu miring. Nah tentu saja mengganggu Pak Prabowo dan pemerintahan secara umum. Nah tidak mungkin Pak Jokowi mempertahankan juga hal seperti itu. Lalu kemudian yang lain juga. Hanya memang pertanyaan terbesar orang, kenapa seorang Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan yang kita tahu betul punya andil besar di balik
strategi-strategi politik yang memenangkan demokrasi lah, dalam pengertian menjaga kekuatan nasionalis ini untuk tetap menguasai dan mengendalikan demokrasi ya. Itu justru di reshuffle. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah apakah ini bentuk perubahan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, atau ini hanya sebuah taktik sesaat. Artinya sangat mungkin Pak BG kemudian justru dimasukkan kembali untuk posisi yang jauh lebih strategis dari posisi Menko Polhukam. Nggak ada yang tahu. Saya justru menduga kemungkinan besar Pak BG bisa mengambil peran yang lebih strategis lagi ke depan. Karena sosok besar seperti Pak BG itu dianggurin begitu aja, sepertinya nggak tepat ya. Dan bahkan kan ada yang misalnya dulu kenapa Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo itu salah satunya karena peran Pak BG ya sebagai jembatan. Setahu saya iya. Yang kan setelah Pilpres 2019. Setahu saya itu Pak memang BG berjasa untuk iya, setahu saya memang hubungan masa lalu Pak BG dengan Pak Prabowo itu bagus. Iya. Dan yang mengusulkan nama Pak Prabowo sebagai Menhan pertama kali itu ya Pak BG. Mengusulkan ke Presiden Jokowi ketika itu. Dan dengan pertimbangan yang tentu untuk menjaga kestabilan politik dan juga menjahit kembali integrasi nasional ya dalam konteks akar rumput yang terbelah karena isu cebong, kampret dan seterusnya yang menjadi warisan politik 2014 dan setelahnya. Jadi peran besar Pak BG itu tidak mungkin diabaikan begitu oleh Pak Prabowo sebagai presiden hari ini. Ya, seperti apa ke depan bentuk pemulihan hubungan ini itu yang masih kita tunggu, Bung Sahal. Tapi saya tahu betul Pak Prabowo sendiri pasti juga merasakan betapa besar sosok atau peran seorang BG di dalam lanskap politik ini. Ya, lalu bisa saja saya salah ya. Mungkin saja Pak Prabowo punya cara pandang baru, punya pembisik baru, punya informasi baru dan lain sebagainya yang menjadi dasar pertimbangan. Kita nggak tahu, karena itu adalah hak prerogatif presiden. Hanya kalau ini bentuk rusaknya hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya nggak percaya. Karena hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu kan punya akar yang panjang. Dari zaman Orde Lama, keluarga Joyo Hadikusumo itu kan dekat sekali dengan keluarga Soekarno. Dan bahkan ketika Pak Prabowo berada di luar negeri, mendalami ilmu politik lah dan bisnis ya, ilmu bisnis. Yang mengembalikan ke Indonesia itu adalah Ibu Mega. Ada jasa Gus Dur juga di situ. Tapi kan Ibu Mega yang mengeksekusi itu. Nah, jasa itu yang membuat hubungan mereka makin kuat. Sekembali dari sana, Pak Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dan itulah karir politik Pak Prabowo mulai terlihat dan kemudian menjadi titik start dari sebuah keberhasilan besar ini. Nah, pemilu 2009 Mega Pro itu kan satu paket. Nah, kebetulan Bung Sahal saya kan dulu tim sukses tuh di tim Mega Prabowo itu 2009. Sebelum ke Jerman? Iya, sebelum. Nah, persis mau menuju. Setelah Pilpres kan saya berangkat. Nah, ketika itu iya, sebagai orang yang dekat sekali dengan Pak Prabowo, kita semua sering lah ngobrol ngumpul soal diskusi. Bahkan saya masih ingat peristiwa diundang untuk bicara dengan Pak Prabowo pagi sekali sebelum pesawat berangkat di Halim. Ya, beliau kampanye ke daerah pakai jet pribadi ya. Ya, kami jumpa di lounge dan hanya untuk mengetahui pandangan saya real perolehan suara Mega Pro waktu itu berapa. Karena beberapa survei abal-abal itu memberi informasi yang palsu bahwa perolehannya sudah mendekati 60%. Lalu saya katakan, Pak, Bapak, Ibu Mega dan Bapak masih di range 40-45. Wah, beliau kaget. Nah ini, dan faktanya setelah Pilpres ketahuan perolehannya di 45 itu. Nah, Pak Prabowo itu orang yang sangat menghormati informasi dan kejujuran. Informasi yang benar ya. Jadi dalam segala keputusannya dia bersandar pada itu.
Bahkan Bung Sahal kalau kita cerita masa lalu ya, makanya saya tahu betul bagaimana dekatnya hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak akan pernah bisa rusak karena faktor-faktor politik sesaat. Ya. Dan reshuffle ini bagian dari politik sesaat itu gitu ya. Iya. Contoh dari politik sesaat gitu. Iya. Jadi memang sempat ada gangguan. Misalnya pada saat mau Pilpres 2014, jauh ya sebelum Pak Jokowi jadi gubernur DKI 2012. Itu saya masih ingat, saya makan dengan Pak Prabowo di Dharma Wangsa. Beliau memerintahkan saya itu mendaftar 20 nama yang akan menjadi calon wakil presiden beliau tuh. Saya taruh nomor 1 itu Pak Jokowi, nomor 2 itu Hatta Rajasa, nomor 3 Sandiaga Uno, nomor 4 Anies Baswedan dan seterusnya. Ketika itu Anies menjadi tokoh muda intelektual muslim yang hebat. Belum menjadi politisi Anies, belum Anies politis. Ya belum ya. Ini kita harus ingat betul. Anies rektor Paramadina. Yes. Tetapi kan situasi berubah. Saya dari Jerman datang, jaringan saya di daerah lapor bahwa jaringan lembaga pemilih Indonesia ya, mau saya lembaga saya lapor bahwa ini situasi politik berubah dengan pencalonan gubernur, nama Pak Jokowi masuk ke dalam bursa potensi pemimpin masa depan. Nah dari situlah kita ikuti perkembangannya. Dan akhirnya 2013 akhir kami memutuskan membuat sebuah kajian mixed methods ya, kuantitatif dan kuali dicampur, dan hasilnya kita beri penghargaan kepada beberapa tokoh yang dianggap negarawan tulen. Yaitu ada Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, saya lupa lagi beberapa yang lain. Nah, mereka ini kami beri penghargaan itu. Dan datang tuh. Pak Prabowo ketika itu diwakili oleh sahabat baik saya, Mas Aryo, anaknya Pak Hasim, Joyo Adikusumo. Nah, Pak Jokowi sendiri hadir dan kita beri. Sebelum itu, LPI sendiri memang sudah menduga Jokowi akan menjadi kuda hitam di Pilpres 2014. Saya katakan kepada Pak Prabowo saat itu, Pak, apakah tidak dibicarakan baik-baik dengan Pak Jokowi berdua? Ini menjadi wakil presiden ini kan sebuah komitmen politik. Atau Bapak memiliki pemikiran lain? Beliau katakan, ya saya percaya Pak Jokowi pasti setia. Tapi kan partai mengatakan lain. Dan ketika kita amati suara masyarakat di bawah, akhirnya lembaga saya dengan berani mengatakan, ternyata calon presiden terkuat di 2014 adalah seorang Joko Widodo. Disitulah dasar saya mengusung Pak Jokowi kemudian. Saya tahu ada beberapa orang kecewa, tapi Pak Prabowo sendiri tidak pernah marah dengan situasi itu. Dan ternyata sejarah mengatakan ya harus begitu terjadi. Karena Pak Jokowi juga lah yang mengusung Pak Prabowo 2024 dan kemudian menjadi presiden. Nah artinya hubungan-hubungan ini menurut saya naik turun itu biasa. PDIP pernah dianggap mengingkari perjanjian dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Batu tulis. Ya, tetapi kan kemudian Pak Prabowo juga mengerti bahwa itu semua adalah strategi politik yang ya permukaan lah. Sehingga memaafkan dan tidak merusak hubungan itu. Makanya saya nggak percaya kalau hari ini hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu terganggu, enggak. Termasuk hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega juga menurut saya nggak pernah rusak. Nah ini menarik. Orang kan pasti menganggap, Ibu Mega udah marah besar, kenapa Pak Jokowi membolehkan anaknya dilamar Pak Prabowo pada 2024. Dan kemudian menjadi calon wakil presiden, hari ini menjadi wakil presiden. Loh, Ibu Mega itu, siapapun yang menang di Pilpres kemarin, itu kan semua pasti mencintai Ibu Mega. Pak Anies Baswedan pasti mencintai Ibu Mega, tanyain aja itu. Pak Ganjar otomatis, Pak Prabowo pasti, Mas Wapres Gibran pasti mencintai Ibu Mega karena dia dibesarkan di dalam rahim PDI Perjuangan tuh. Bahkan sampai hari ini menurut saya jiwa ideologis dari seorang Wapres Gibran Raka Buming itu sangat PDI Perjuangan. Artinya bahwa Ibu Mega tidak pernah dendam dan marah dengan siapapun. Bahwa ada reaksi sebagai organisasi politik partai terhadap perbedaan pilihan politik dan arah politik ya, itu wajar. Wajar. Jadi kalau PDI Perjuangan menganggap Pak Jokowi pernah melukai, ya sebagai partai kan dia harus mempertahankan harga dirinya.
dan juga citranya. Tapi Pak Jokowi juga sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang pribadi, tentu dia juga punya alasan dan dia juga berhak untuk dimengerti. Dan hari ini orang semua sadar kan, bahwa ternyata paket Prabowo Gibran itu adalah paket ideal. Satu adalah sosok jenderal hebat, satu lagi adalah sipil anak muda yang hebat. Jadi ternyata ini kemudian menjadi jaminan buat kita hari ini. Ketika orang mengeluarkan isu-isu miring hari ini soal perkembangan demokrasi, kita masih melihat di tataran atas, stabilitas itu bisa dijamin. Bahwa paket ini merupakan simbolisasi dari keutuhan, stabilitas, kerekatan hubungan antara rakyat dengan institusi negara. Iya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini ada upaya militerisasi, itu nggak benar. Kan saya katakan di beberapa media itu, nggak ada DNA-nya. Militer Indonesia itu tidak punya DNA untuk melakukan kudeta. Tidak ada. Bahkan peristiwa Oktober 1952, orang asing, analisis mereka mengatakan, itu percobaan kudeta dilakukan oleh Jenderal Nasution dan pasukannya terhadap Presiden Soekarno. Karena mengarahkan Moncong Meriam ke istana. Setelah saya dalami, enggak. Itu hanya cara militer ketika itu mengajukan protes, kecewa, kesel dengan politisi partai di parlemen yang sangat korup dan kerjanya cuma ribut-ribut pada saat itu. Ya hari ini juga DPR kan masih kerjanya ribut-ribut. Nah artinya bahwa tidak ada itu peristiwa seperti di Filipina atau di Thailand, apalagi bicara Myanmar yang pakai junta militer tuh. Kalaupun ada oknum 1-2 yang mungkin punya nostalgia romantisme tentang Orde Baru, saya kira TNI sebagai institusi juga tidak akan pernah menyetujui gagasan macam itu. Makanya saya bilang, udahlah, nggak usah cemas, Indonesia udah di jalur yang benar, kita udah dewasa di dalam berdemokrasi. Coba pergi ke sekolah-sekolah kejuruan tuh, ke sekolah-sekolah militer, kepolisian dan sebagainya, itu kurikulum soal hak asasi manusia dan demokrasinya kuat. Mereka paham betul itu soal supremasi sipil, civilian supremacy. Jadi nggak ada lah dasar buat kita untuk resah. Kita akui kalau di dalam setiap kondisi ada oknum tuh iya. Kan oknum itu yang harus dicari. Jadi jangan menodai institusi besar. Makanya saya bilang nggak ada itu. Rezim Pak Prabowo Gibran ini memang cukup mengejutkan karena ada sedikit banyak turbulensi. Tetapi kan transisi akan selalu begitu. Perpindahan dari satu rezim ke rezim lain akan selalu diwarnai oleh ada hentakan, goncangan, dan sebagainya. Tetapi semua itu terukur dan terkendali. Sehingga saya senang ketika Pak Jokowi mengatakan semua relawan harus siap mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Nah ini kan menunjukkan komitmen Pak Jokowi yang sangat loyal dengan pilihannya. Karena yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai satu paket, itu juga terlibat Pak Jokowi di dalamnya. Ya, bahwa prosesnya itu adalah sebuah lamaran dari Pak Prabowo ke Solo ya, itu di belakang layar lah. Tapi kan secara formal, bahwa Pak Jokowi mendukung paket itu. Dan beliau komit untuk mengawal itu. Nah ini mencerminkan bahwa tidak ada yang rusak di dalam hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau memang ada kader Pak Jokowi yang kemudian ada di dalam kekuasaan dan gagal mengemban tugasnya, kan bisa aja diganti. Siapapun dia harus diganti. Apakah karena masalah atau tidak ada masalah, ya terserah. Karena yang dibutuhkan kan orang yang kompeten untuk ada di dalam sistem politik. Untuk menyelenggarakan untuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Itu. Ya. Nah, ini menarik nih, karena kan menarik. Saya sebut menarik karena Bung Boni ini salah satu alasan kenapa bawa laptop itu sebenarnya ada slides ya. Iya, saya punya slide. Itu dengan judul Three Musketeers. 3 pilar tadi itu, Prabowo, Megawati dan Jokowi itu sebagai Three Musketeers. Nah ini menarik karena kan sebenarnya ini yang beredar, narasi yang beredar itu dibantah dengan meyakinkan oleh Bung Boni tentang hubungan Prabowo dan Megawati, Prabowo dan Jokowi, bahkan Jokowi dengan Megawati gitu. Iya. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak tentang Three Musketeers? Iya, kan saya katakan Three Musketeers. Kenapa? Karena mereka ini kan saling menghargai, saling membutuhkan, saling melindungi, saling mendukung. Basisnya sama. Pak Prabowo seorang nasionalis tulen. Ibu Mega kita semua tahu
jasa besarnya di dalam membela demokrasi dan nasionalisme keindonesiaan. Bukan hanya karena itu fatsun politik PD Perjuangan, tapi itu juga adalah jiwa Ibu Mega. Pak Jokowi kita tahu track record-nya sebagai seorang nasionalis. Di tangan beliau, kelompok-kelompok radikal itu dibubarkan sebagai organisasi formal. Ya artinya bahwa ketiganya ini juga punya pengalaman sebagai sahabat yang luar biasa. Dan hari ini kekuatan demokrasi kita pada tataran elit ada di tangan 3 tokoh besar ini. Jadi keutuhan segitiga Prabowo, Jokowi, Megawati ini akan menentukan keutuhan politik di tingkat atas. Gitu. Jadi kalau kemarin ada segelintir oknum yang memang mau bikin kacau dengan kerusuhan Agustus itu dan entah apa sasarannya, justru tidak berhasil karena di tataran atas segitiga ini masih kokoh. Segitiga, ya Trimas Ketir sini masih kokoh. Kalau ada yang berhasil menghancurkan relasi ketiga ini, baru kita mulai resah dah. Wah, Indonesia udah nggak sehat nih. Sepanjang ketiganya masih punya hubungan baik, ya udah aman-aman aja. Kenapa? Karena di bawah ini kan semua pasti akan ikut. Kapolri berada di bawah perintah presiden. Panglima TNI juga begitu. Dan semua yang lain. Dan hari ini kalau kita bicara soal negara aman atau tidak, kan tergantung TNI Polri-nya. Makanya saya optimis bahwa negara baik-baik aja karena TNI Polri juga solid. Bahwa ada orang menarasikan dan ada juga oknum-oknum yang ingin supaya hubungan TNI Polri itu rusak. Ya dimanapun selalu ada virus, ada bakteri. Tapi kan tidak berarti kalau ada bakteri terus kita harus dibunuh. Itu kan enggak. Ya disembuhin, diobatin, bakterinya dibunuh. Artinya dihilangkan sumber ancamannya. Makanya saya katakan kalau overstating ya, kita terlalu berlebihan menafsir mengatakan soal perubahan politik reshuffle kemarin dan juga kerusuhan, itu nanti membawa kita jauh dari realitas. Akhirnya nanti spekulasinya nggak berdasar pada fakta-fakta yang real, gitu. Jadi di lingkaran dalam presiden pun juga faksionalisasi itu pasti terjadi lah. Pasti ada orang yang memang maunya Pak Prabowo itu selalu solid dengan Pak Jokowi dan Bu Mega. Tapi ada juga yang pasti maunya janganlah. Orang-orang ini kan pasti ada kepentingan. Pasti ada maunya untuk kita mau ngendalin presiden sendiri nih. Kita nggak butuh lagi lah Bu Mega, kita nggak butuh lagi lah Pak Jokowi. Ada orang kayak gitu. Tapi kan siapa yang bisa menunjuk batang hidung orang-orang itu? Hanya presiden yang punya hak. Kita nggak punya hak. Kita sebagai rakyat hanya bisa melihat, membaca, menganalisis, tapi tidak punya kuasa apa-apa. Jadi Bung Sahal ya, saya mau mengatakan Indonesia baik-baik aja. Oke. Nah ini menarik nih, tadi Bung Boni nyebut soal bahwa ada faksionalisasi di dalam pemerintahan itu dimanapun ada lah gitu ya. Faksinya itu antara ini narasi, makanya ini antara kubu Safri dengan kubu Dasko gitu misalnya. Terus ini terjadi tarik menarik atau adu kekuatan. Gimana Anda membaca pembacaan semacam itu? Terakhir saya lihat fotonya akrab sekali tuh waktu ke DPR. Iya. Enggak lah. Saya kira dua-duanya sama-sama loyal dan mencintai Pak Prabowo. Jadi menginginkan Pak Prabowo itu tampil dengan kinerja terbaik sampai pada masa jabatannya berakhir menurut konstitusi. Jadi riak-riak ya selentingan bola liar yang muncul itu wajar aja lah. Ya tetapi spekulasi macam itu kan mencerminkan orang mulai mencurigai adanya perpecahan di dalam tubuh istana gitu ya. Kalau saya nggak tertarik dengan spekulasi macam itu, saya lebih melihat fakta saja bahwa seorang Menhan Syafri Samsudin punya peran besar karena itu kementerian yang strategis dari aspek keamanan. Seorang Profesor Sumisko Ahmad Dasko itu juga sebagai pimpinan DPR MPR pasti sangat berpengaruh dan memiliki peran strategis, apalagi sebagai pribadi yang dekat dengan presiden.
Saya percaya bahwa keduanya menginginkan itu tadi, presiden memberikan yang terbaik. Kebijakannya, pidatonya, artinya bahwa sikap, tindakan, dan gagasan politiknya itu harus benar-benar dalam konteks kepentingan umum, dalam konteks demokrasi. Kan itu aja yang diharapkan. Kalau memang ada orang yang ingin mengendalikan Pak Prabowo secara berlebihan, ya pasti orang itu punya kepentingan terselubung lah. Nah yang gini-gini kan yang tidak sehat. Cuman saya nggak tahu apakah benar ada orang seperti itu. Dan kalaupun toh ada, Pak Prabowo pasti aware ya. Pasti Pak Prabowo sendiri kan itu. Mandiri dalam berpikir. Saya kan tadi kasih contoh soal bagaimana saya dimintai pendapat soal fakta perolehan suara menjelang Pilpres 2009. Karena dia mungkin curiga, kok survei-survei yang datang ke saya mengatakan kami pasti menang hampir 60%. Begitu saya datang, saya bilang, Pak, maksimal 45%, range-nya masih di 40 sampai 45. Kaget beliau. Kaget tuh semua tuh. Jadi, tapi kan beliau suka. Kita biasa panggil Pak Prabowo itu kan jenderal. Pak Prabowo kan memang jenderal. Jadi dulu saya bilang, ya jenderal, ini faktanya. Oh, saya orang nggak bisa basa-basi, saya nggak bisa ngomong yang palsu. Saya beri apa adanya. Dan beliau bilang, oh I like it. Ya tapi ya, jadi mikir beliau. Di mana salahnya ini, kenapa? Nah ketika itu memang tidak mudah mengalahkan seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih petahana. Ya. Jadi itu realitasnya. Pak Prabowo itu suka dengan kejujuran dan informasi yang meskipun pahit. Ya. Meskipun pahit. Jadi, karena beliau berpikirnya itu kan sangat rasional. Ya. Sepahit apapun kalau itulah kenyataan, dia pasti apresiasi. Oke. Nah ini saya mau melanjutkan sekalian dari pembahasan tentang reshuffle. Mumpung ini kan juga momen menjelang 1 tahunnya Pak Prabowo Gibran. Iya. Kan Oktober tanggal. Iya kan Oktober. 20. Jadi nah terus kemudian tadi Bung Boni menyebut soal turbulensi. Ada turbulensi yang contohnya kasus ya kerusuhan kemarin gitu ya. Nah, ini saya ingin mendapat gambaran analisis lah dari Bung Boni gimana ngelihat soal Prabowo Gibran sekarang ini ya tahun ini. Terus dikaitkan dengan kerusuhan itu karena ini kita sebagai teaser aja ya. Soal hubungan antara demokrasi dengan intelijen ini menarik juga sih ini. Karena gini, karena kan ada Andi Pandi yang ngomongnya. Mas Andi Wijayanto kan di podcast bilang bahwa kasus kerusuhan kemarin itu bukti bahwa intelijen gagal karena terlambat mengidentify angsa hitam. Dan angsa hitamnya nggak dibunuh gitu. Kemungkinan angsa hitamnya kabur kan. Bisa aja dia muncul lagi gitu. Jadi itu gimana Anda membaca? Kalau menurut saya sih statement Pak yang Andi Wijayanto itu kan pembacaan yang sifatnya normatif aja. Dari permukaan. Ya memang orang selalu mengharapkan bahwa intelijen terbaik itu adalah orang yang bisa menerapkan black swan theory itu. Teori angsa hitam itu. Ya, untuk teman-teman yang belum paham betul ya. Angsa hitam itu kan dulu orang nggak percaya ada di muka bumi ini. Karena orang barat percaya bahwa angsa itu pasti putih. Ya. Kemudian kan ditemukan ternyata di Australia ada yang hitam tuh. Artinya bahwa selalu ada strategi untuk membaca, memprediksi dan mengantisipasi hal-hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi. Atau dalam kalau kita bicara strategic planning, skenario planning itu kan ada namanya wild card skenario. Jadi harus ada skenario untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terpikirkan. Nah, tetapi kan faktanya intelijen kita juga bekerja dan mereka lakukan. Tapi kan mereka bukan humas atau biro komunikasi yang harus publikasi ke media dan ngomong ke semua orang bahwa kami sudah belajar, kami sudah lihat, kami sudah tahu infonya. Enggak. Dan yang mengeksekusi itu dalam konteks keamanannya itu bukan intelijen. Itu ranahnya penegak hukum karena intelijen tidak punya kewenangan pro justisia. Kewenangan dia adalah mengumpulkan informasi. Melakukan cegah dini, iya, tetapi tetap butuh koordinasi dengan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan pro justisia itu. Dan saya kira semuanya sukses kok. Pak Kapolri Listio Sigit juga sukses. Peristiwa almarhum Afandi lindas mobil itu kan faktor situasional, bukan sesuatu yang direncana.
Dan banyak teori bisa menjelaskan itu, tetapi yang jelas tidak ada namanya mens rea, itu nggak ada di dalam kepala yang nyetir tuh, ataupun si kompol siapa namanya, yang kepala regunya itu. Jadi itu betul-betul karena situasi mobil polisinya juga dikejar-kejar oleh massa, dan itu mobil besar yang tertutup ya. Jadi dia jalan juga mungkin kesulitan lihat jalan dengan kerumunan. Jadi saya tidak bermaksud membenarkan kematian Afan, kita semua berduka. Ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa harus dipahami dalam konteks situasional itu. Maka tidak perlu menjudge institusi Polri gagal, itu nggak bisa. Itu berlebihan. Dan kemudian ya Pak Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI kan koordinasi tuh. Situasi terkendali itu dalam harusnya kan menurut informasi intelijen terjadi yang namanya Black September itu. September hitam. Bahwa sepanjang September itu akan terjadi kekacauan yang sangat serius, bahkan lebih rumit dari 1998. Saya sendiri bahkan di tempat lain mulai bicara waktu itu, warning, hati-hati, ada potensi Jawa Spring itu. Kalau dulu Arab Spring 2010 itu kan potensi terjadi apa? Terjadinya gejolak gelombang anti penguasa yang memicu demokratisasi akhirnya di Timur Tengah itu. Setelah kematian kematian seorang pedagang kaki lima di apa itu yang tahun 2010 itu. Itu Tahrir Square. Iya, di depan kantor gubernur kan. Nah, Jawa Spring yang saya maksud itu kan gelombang gerakan yang karena itu startnya dari Pati. Pati itu kan kita tahu betul itu daerah yang sangat bersejarah. Satu-satunya daerah lokal yang memulai pemberontakan melawan rezim kolonial dengan menolak membayar pajak kita. Ya, jadi dan itu awal September, awal Agustus ya? Awal Agustus, sekitar tanggal 3 Agustus sekitar itu. Gelombang aksi itu dimulai di sana dan itu menggerakkan daerah lain dan akhirnya kan pemerintah merespons dengan menghentikan kebijakan kenaikan pajak itu. Nah, artinya bahwa kalau situasi ini dimanfaatkan oleh penumpang gelap, free riders, yang juga kemarin numpang di gerakan mahasiswa 25 Agustus sampai 29 kalau nggak salah. Nah, ini kan bisa menjadi kekacauan yang sangat kompleks. Ya, saya katakan potensi Jawa Spring itu kan hanya untuk supaya orang-orang yang punya kompetensi, punya wewenang, itu juga memikirkan langkah mitigasinya. Ya, bukan nakut-nakutin. Nah, artinya bahwa intelijen bekerja. Kalau Pak Prabowo menyebut bahwa ada kekuatan asing itu dalam situasi itu yang Presiden kan end user. Presiden end user dari seluruh aktivitas komunitas intelijen. Mau badan intelijen apapun, end usernya pasti presiden. Kalau presiden mengatakan itu, ya pasti karena ada informasi intelijen yang nyampe. Saya kira itu masuk akal. Karena peristiwa yang terjadi di Nepal, gejolak yang terjadi di Australia, di Inggris, dan sebagainya. Ini kan terjadi hampir bersamaan tuh waktunya. Lalu kemudian di media sosial hari ini di Indonesia, kita melihat banyak sekali netizen yang terus mengancam bisa melakukan peristiwa seperti Nepal kalau pemerintah tidak begini, tidak begitu, tidak seterusnya. Nah, jadi kalau hari ini pemerintah cukup concern dengan kekuatan-kekuatan kiri, ya wajar. Karena apa yang terjadi di Nepal itu kan sebetulnya pengerasan terhadap gejolak itu kan dilakukan oleh anak-anak muda yang memang sangat mengglorifikasi itu yang namanya aliran kiri itu, paham radikal itu. Nah, kalau kelompok-kelompok ini yang selama ini di Indonesia ini berceceran, ya, ini kemudian ikut dipolitisasi, ditunggangi oleh kekuatan modal, itu sangat mudah untuk melakukan tragedi yang lebih parah dari Nepal. Nah, itu kita nggak mau. Dan itu terjadinya juga bisa sangat singkat ya. Kayak di Nepal itu kan cuma hitungan berapa hari. Iya, yang namanya. Di sini juga kan. Di sini semua orang tidak menduga. Semua orang berpikir bahwa ini akan ada demonstrasi, DPR akan dimaki-maki, akan ada pembakaran mobil bekas, ban mobil, seperti standar lah sebuah demonstrasi di mana-mana kan. Lah tiba-tiba rumah Sahroni, rumah siapa Kuya itu,
rumah siapa bahkan lagi si Bu Sri Mulyani juga si akhirnya kan Ibu Sri Mulyani gitu kan? Iya, semua itu. Ya memang agak aneh ketika itu. Saya sendiri juga langsung merasa ada terluka lah, dongkol lah melihat teman-teman DPR nari gitu loh hanya untuk kenaikan tunjangan. Pada saat rakyat di luar sana mayoritas puyeng kepalanya mikir, gue bayar BPJS aja nggak bisa rutin, makan nggak bergizi, bayar rumah sakitnya bagaimana, sekolah anak mahal, terus di sana ada pesta. Sementara jabatan dia karena ada suara rakyat, Bung Sahal. Orang-orang nggak ada malunya. Bagaimana mungkin orang bisa berpesta karena punya jabatan yang suara orang miskin? Saya menahan diri untuk nggak menjadi DPR selama dari 2005, 2010 saya sudah 2009 banyak orang memaksa saya untuk maju DPR. Saya masih belum bisa terima itu. Saya nanti hidupnya enak karena suara orang miskin ini. Kalau saya bisa membuat mereka sejahtera, itu lain cerita. Itu pasti bagus. Tapi kan kalau enggak, kita akan malu tuh. Nah ini teman-teman nggak ada rasa malunya. Kan itu yang membuat orang akhirnya marah. Tapi kemarahan itu sampai sebegitu radikalnya, itu yang saya kaget. Saya juga kaget, mau sama-sama. Nah terus kembali ke tadi, pertanyaan yang lebih luas ya, soal setahun Prabowo Gibran. Tadi kan ini turbulensi. Nah ini gimana seorang Boni Hargens membaca atau satu tahun awal ini kan sebetulnya yang saya bilang adaptasi lah. Biasa karena transisi. Jadi gejolak-gejolak itu perubahan pemain yang sebelumnya adalah lingkaran Pak Jokowi 100%. Terus kemudian sekarang harus ada lingkaran Pak Jokowi, masih ada lingkaran Pak Jokowi. Terus kemudian tentu saja koalisi yang lain juga masih masuk. Nah, jadi muncullah beberapa orang dengan ambisi besar berharap mereka menjadi pemain baru yang bisa merangkul atau mengatur langkah seorang presiden. Mereka ini menganggap kekuatan Solo dan juga kekuatan Ibu Mega itu ancaman. Maka sedapat mungkin lemahilah kekuatan, kurangi atau bahkan ditiadakan, dieliminasi itu pengaruh. Nah orang-orang ini kan sebetulnya tidak terlibat di dalam perjuangan Pak Prabowo itu. Yang saya tahu ada beberapa itu tidak terlibat serius di dalam pemenangan Prabowo Gibran. Tetapi ambisinya besar karena di sana ada kepentingan ekonomi politik gitu. Sehingga mereka ya pasti akan bekerja keras gimana supaya pengaruh Pak Jokowi, pengaruh Bu Mega dikurangi lalu hanya mereka yang berpengaruh. Nah ini tidak akan sehat buat demokrasi karena orang-orang ini juga tidak punya pemahaman demokrasi yang bagus. Oknum-oknum ini oknum-oknum yang berambisi ini. Maka saya apresiasi lah 1 tahun awal dengan gejolak macam ini, Pak Prabowo Gibran mampu mempertahankan stabilitas dan bisa terus jalan dengan kebijakan-kebijakan. Ya masih banyak kontroversi, wajar. Dan saya percaya tahun kedua itu pasti akan jauh lebih baik. Ya, jadi Pak Prabowo didukung oleh pimpinan-pimpinan institusi negara yang juga punya kinerja bagus. Orang teriak ganti Kapolri, saya ketawa. Coba cari Kapolri yang lebih baik dari Pak Sigit dalam situasi macam ini, tidak gampang. Ini Kapolri luar biasa. Kalau dengan soal Panglima TNI sama, Kepala BIN juga sama. Jadi ini 3 orang yang memang sudah mengenal betul Pak Prabowo dan juga mengenal Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jadi dengan segitiga kekuatan besar negara ini hari ini, ya kepala-kepala institusi ini orangnya sudah tepat. Jadi jangan berpikir untuk menggantikan mereka di tengah situasi seperti sekarang, malah memperparah keadaan. Orang-orang penumpang gelap itu pasti maunya begitu. Penumpang gelap ini kan maunya ganti Panglima, ganti Kapolri, ganti Kepala BIN, supaya mereka yang ngatur. Nah nanti runyam semuanya. Kasihan Pak Prabowo, kasihan Republik ini. Tapi fakta bahwa Pak Prabowo itu dengan confidence misalnya tetap melakukan rencana-rencana ke luar negeri ya, setelah kerusuhan kan dia ke Cina terus sekarang pidato di PBB menunjukkan bahwa beliau masih punya confidence yang tinggi ya untuk
tetap mengontrol keadaan ya. Jadi bahwa menurut karena nggak ada yang perlu ditakuti oleh Pak Prabowo. Beliau tahu betul Pak Jokowi dan Bu Mega pasti mendukung Pak Prabowo. Meskipun Ibu Mega tidak pernah minta jabatan di dalam kabinet loh. PDIP nggak mengajukan. Ada selentingan PDIP minta 4 menteri dan sebagainya, ya selentingan, tapi faktanya nggak ada itu. Pak Jokowi juga tidak pernah memaksa harus orang saya menteri apa, nggak ada tuh. Artinya bahwa confidence-nya Pak Prabowo itu karena dia tahu bahwa negara ini baik-baik aja. Dan juga sadar bahwa penumpang gelap ini orang-orang yang punya ambisi besar, tapi masih bisa dikendalikan lah, masih bisa ditangani. Kira-kira begitu. Artinya kalau orang mau berharap Indonesia harus seperti Nepal, masih jauh panggang dari api lah. Iya. Dan saya kira ini perlu pembahasan lebih lanjut ya tentang kondisi politik Indonesia, tentang politik secara umum. Nanti pas sesi diskusi buku. Nah, ini pemirsa kita bahas kalau buku ilmu politik. Setelah peluncuran, kita akan undang lagi Dr. Boni Hargens ke Cokro TV untuk kita bahas soal ini. Dan tadi membahas lagi lebih jauh soal hubungan antara demokrasi dengan intelijen, dunia intelijen. Nah, itu kan menarik. Karena kan orang semua menganggap bahwa kalau ada kekacauan begini, ini salah intelijen nih. Orang lupa, baca undang-undang. Tupoksinya beda. Antara intelijen dan institusi keamanan itu beda. Di sini nggak punya kewenangan pro justisia, di sana ada. Tapi koordinasi itu yang harus selalu ada dan kita butuhkan. Jadi yang dibilang Mas Andi itu ya kritik yang normatif lah. Kita apresiasi lah itu. Artinya sebagai orang yang sedikit banyak belajarlah kajian-kajian semacam itu, teori-teori intelijen, kan kita juga baca lah itu. Ya wajar lah, normatif itu. Cuman kalau intelijennya mau melakukan publikasi apa yang mereka lakukan, justru aneh. Dan kejadian kemarin itu kan seketika gitu ya. Seketika itu. Kalau kita ingat, ketika, ini Bung Sal, ini peristiwa di balik layar ketika WTC Pentagon hancur itu. Serangan 11 September. Karena sebetulnya CIA udah, karena ranah yurisdiksi CIA kan di luar negeri tuh. Bukan di dalam negeri. Dia udah kasih informasi. Dan ketika itu Undang-Undang Amerika mengatakan bahwa terorisme itu tindak pidana, the act of crime. Maka itu urusannya polisi, FBI, dia ada bironya. Informasi masuk ke FBI bahwa akan terjadi serangan teroris dari luar untuk Amerika. Tetapi FBI dengan kompleksnya birokrasinya, mereka butuh waktu itu untuk mendiskusikan informasi itu. Kelamaan. Tiba-tiba terjadi itu 11 September. Makanya itu kan langkah pertama yang dilakukan Presiden Bush adalah dia rubah konstitusi undang-undangnya. Dia keluarkan yang namanya Patriot Act gitu. Undang-undang itu kemudian mengubah definisi terorisme sebagai the act of war, tindakan perang. Maka pengendalian kebijakan berkaitan terorisme langsung di bawah Presiden dan dia bentuk yang namanya Counter Terrorism Agency itu dan melibatkan banyak institusi, ada TNI, ada polisi, ada tentara, ada polisi, ada macam-macam, termasuk Homeland Security dan sebagainya. Artinya situasi itu saja sekelas Amerika yang dianggap negara raksasa tidak mampu merespons seperti itu. Ya meskipun intinya dalam kasusnya kita kemarin, polisi juga udah tahu akan terjadi. Polisi juga mati. Kalau polisi tidak antisipasi, pasti lebih buruk dari ini, Bung Sahal. Cuman saya nggak enak ngomong di sini. Bukan cuman jarah itu. Kalau kemarin polisi dan BIN ganti antisipasi, bukan cuman menjarah kemarin itu, bukan cuman rumahnya Sahroni dan teman-teman tuh. Bisa melebar kemana-mana. Bisa seperti Nepal itu kemarin tuh. Artinya mereka udah kerja. Kita bersyukur bahwa hanya itu kan yang kemarin itu atraksi untuk memberi peringatan kepada politisi supaya jangan terlalu sombong. Bahwa kamu hebat karena rakyat, bukan karena IQ kamu tinggi. Banyak yang tamat SMA kok. Hampir 200 lebih dalam data yang tidak jelas kuliahnya di mana. Artinya kan teman-teman DPR ini sudah bersyukur dipilih duduk di situ. Bukan karena kamu cerdas dipilih duduk di situ, tapi karena entah karena kamu apalah. Yang pasti bahwa kamu ada di situ dan harus bersyukur dan bekerja untuk rakyat. Toh kita nggak mempertanyakan IQ kamu berapa. Kamu paham nggak soal hubungan
rakyat dengan kekuasaan di dalam demokrasi. Kita nggak pernah nanyakan dia soal sejarah perumusan Pancasila, konstitusi, nggak perlu. Karena kita yakin juga tidak banyak yang paham. Jadi berbuatlah yang lebih baik. Ini perbincangannya malah jadi kemana-mana nih. Tapi ini maksud saya gitu. Tapi ini nggak apa-apa. Ini menarik karena supaya ini membuat kita jadi penasaran untuk membahas pembahasan selanjutnya dengan Dr. Boni Hargens. Oke, Bung Boni, terima kasih atas obrolannya dan diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.